Ih sayang. Ih kenapa sih kamu malah klakson-klakson terus? Aku tuh manggil kamu dari tadi. Ini nih, jalanan macet banget dari tadi. Sebel tau nggak? Itu lagi motor-motor main nyalip aja seenaknya. Hei, udah sayang, jangan marah-marah gitu ah. Kalau marah-marah kan gantengnya jadi hilang. Udah ya, mending biar nggak bete, kita dengerin radio aja. Nih. Nah, enak kan lagunya? Tuh kan, kalau nggak marah-marah, gantengnya kelihatan kan? Bunyi klakson juga mengandung arti. Misalnya, dibunyikan sekali dianggap sebagai sapaan. Dibunyikan 2 kali, itu artinya panggilan atau meminta perhatian. Atau bahkan sebagai ucapan terima kasih saat Anda menyalip kendaraan lain. Jadi, jangan asal tetot-tetot ya insan muda. Apalagi saat kemacetan. Dan berharap dengan klakson jalan bakal jadi lancar. Enggak lah, kalau jalanan macet, mending dengerin Ardan aja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Ardan Radio. Insan muda kami Lucy dengerin Ardan sayang. Ardan Radio. Halo insan muda, saya Tulus. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya jadi berkah buat kamu. Biar makin segar terus puasanya, dengerin Ardan aja. Cuma di Ardan. Hey, kok belum tidur sih? Lagi banyak pikiran ya? Atau kamu lagi galau? Sini deh, aku temenin ya di Ardan Radio. Setiap Senin sampai Sabtu, jam 12 sampai jam 2 malam. Di Siliwangi. Jangan lupa ya, siapin selimut wanginya. Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Selamat Kamis malam untuk kamu yang selalu menatapku dengan dalam. Aiy. 105.9 Stay cool and lovely. Ardan Radio. Bandung. Hello, nighty night insan muda, masih aku temenin nih. Oh my god, it's been a while and I already miss you, so catch me on air. What a 5.9 FM Ardan Radio. Ardan still alive. Is there Rachel here insan muda yang nemenin kamu nih, spesial di Kamis malam hari ini. So how was your day going? Ini aku baru aja nyampe di Bandung. I think about 20 minutes ago. Aku baru dari Jakarta karena ada agenda acara gathering sama teman-teman dari Citra Adi Perkasa Company. Kebetulan aku juga nge-MC ya, makanya ini gue bener-bener full set kayak dari Arabian Nights say. So gimana kabar kamu? Kita sudah memasuki hari ke-14 puasa. So far lancar-lancar kah? Buat aku sih alhamdulillah so far lancar banget. Dan surprisingly aku kira tuh hari ini bakal jadi hari yang sangat-sangat melelahkan karena aku banyak banget mondar-mandir sana sini ya. Tapi thankfully justru aku masih super semangat banget. Mungkin karena aku mau ngobrol sama kamu juga insan muda. Dan I don't know, I just feel so happy and super excited for tonight. Mungkin kamu juga ada cerita-cerita dan
live update terbaru yang pengen kamu share ke aku juga boleh banget. Karena spesial nih, di hari ini aku bakal nemenin kamu untuk cerita-cerita. Dan sebenarnya aku juga punya beberapa cerita baru sih. Salah satunya kayak mungkin especially di bulan Ramadan ini aku belajar untuk jadi orang yang lebih nggak cuma santai, but take it slow, dan juga belajar untuk sabar dalam banyak hal. Nggak semuanya jawaban dan hal harus dimengerti sama kita saat ini juga kok. Silver Rachel here, semudah yang nemenin kamu nih malam ini di Siliwangi. Siapin selimut wangi. So happy that finally we can connect again di malam Kamis ini. Dan mungkin kalau aku kabar terbarunya apa ya? Aku happy banget sih, kayak hari ini berjalan dengan lancar. Terus hari yang aku kira bakal super duper exhausting dan juga capek, tapi alhamdulillah banget and thank God, ternyata aku bener-bener badannya super fresh dan fit banget. Walaupun tadi aku sempet ke Jakarta, ini aku baru banget kayak 20 menit, enggak 20 menit yang lalu. Ini maksudnya 20 menit sebelum siaran aku baru sampai di Bandung. Dan emang beberapa hari belakangan ini aku lagi sering keluar kota dan lagi sibuk banget juga, makanya aku jarang update apa-apa ya. Sorry guys, tapi kayak alhamdulillah I'm doing great. Dan banyak hal-hal yang terjadi juga di dalam hidup ini. Kuncinya emang harus konsisten dan juga bersabar ya. Mungkin kamu juga ada live updates yang pengen kamu ceritain, boleh banget nih, mumpung kita lagi quality time di malam ini. Aku hari ini kayaknya pagi udah berangkat terus ke Jakarta. Dan aku tuh tipikal orang yang seneng banget, happy-nya tuh kayak lebih ke apa ya, happy puas kalau misalnya dalam satu hari ini plan aku terjalan dengan baik dan manajemen waktunya tuh tepat semua gitu. Karena gue adalah tipikal orang yang kalau misalnya mepet-mepet atau belum nyalain lampu kan, kamera, hai kita bisa connect lagi. Nah, aku tuh tipikal orang yang gak bisa mendadak. Maksudnya kayak gue gak bisa sesuatu yang gak well planned atau well organized. Sampai kayak aku mungkin terlihat seperti orang yang kayak gas-gas aja. Cuma once kamu kenal aku secara lebih dekat, mungkin kamu tahu bahwa gue orangnya well planned banget. Jadi gak ada tuh kayak anak-anak muda yang kayak cabut yuk besok ini. Gue gak pernah ngalamin itu. Bahkan zaman sekolah kayaknya aku gak pernah cabut deh. Karena gue tipikal orang yang zaman-zaman ini jadi ngomongin sekolah kan, zaman SMA gitu ya, ngapain gue buang waktu. Udah I think lo pergi ke sekolah dan banyak kesempatan sekolah belajar tuh is one of the privilege. Itu adalah sebuah hak istimewa. Karena jujur aja banyak di daerah-daerah yang masih pelosok di Indonesia, nggak semua anak-anak tuh punya kesempatan untuk akses ke sekolah. Dan dari aku zaman-zaman SD sampai SMA, aku tuh selalu merasa lo bisa belajar itu adalah one of privilege. Jadi ya dimanfaatkan dengan baik. Nggak ada tuh cerita-cerita mabal cabut-cabut. Menurut gue ya kalau lo mau main ya di weekend aja. Menurut gue weekend dari Jumat sore sampai Minggu udah cukup. Jadi begitulah. Nah, akhirnya terbiasalah kayaknya dari dulu sampai sekarang. Aku tuh tipikal orang yang suka menunda gratification, menunda menunda self reward. Karena I think cara aku bersyukur dan menikmati hidup aku adalah mencintai apa yang aku kerjakan gitu. Jadi kalau misalnya kalian kayak lo nggak capek, lo nggak bosan, nggak burn out, sebenarnya kayak ya gitu-gitu aja sih. Cuma I take it ayo lo, tahu kan gue barusan ngeblank. Tapi intinya adalah alhamdulillah ya, kayak walaupun capek tapi aku selalu mensyukuri bahwa kalau capek nih berarti masih banyak hal-hal yang bisa kita kerjain. Kalau banyak hal yang dikerjain berarti insyaallah hopefully kita masih bermanfaat juga kan gitu. Jadi ya disyukuri aja capek-capeknya ya, sibuk-sibuknya. Dan menurut aku it's not always about
do what you love, tapi sometimes it's more about love what you do. Karena nggak semua orang punya kesempatan untuk mencintai, mengerjakan apa yang mereka cintai. Tapi kita selalu bisa berusaha untuk mencintai apa yang kita kerjakan. Nih sambil aku mau absen juga, besi-besi online aku nih banyak yang udah hadir. Oke, nih wis yang pertama ngechat ada Karuli lagi. Hai. By the way aku minggu lalu ketemu Karuli nih for the first time. Katanya, halo Kak Rin, hai. How are you? I'm doing great. Ibadah puasanya semoga lancar ya. Semoga amal-amalnya diterima. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga Karuli juga lancar-lancar semuanya dan berkah selalu. Katanya, aku mau minta pandangan kakak tentang satu hal. Ada seseorang yang pernah menunggu perasaan sangat lama untuk orang yang salah sampai belasan tahun. Wow, that's a long time. Setelah itu dia jadi takut membuka hati lagi, walaupun sebenarnya masih ingin percaya pada pertemuan baru. Menurut Karin, gimana cara seseorang itu bisa tetap berani membuka hati tanpa takut mengulangi luka yang sama? Requestnya pilihan lagu yang cocok untuk kejadian ini aja deh. Sehat selalu untuk Kak Karin dan adikku di sana. Oke, ini ada Karuli udah pulang nih. Aku gak ketemu tadi. All the best for both of you. Thank you so much. Menurut aku wajar banget sih, karena our history, our experience pastinya shaping the way we are hari ini gitu. Dan tipsnya adalah menurut aku gak apa-apa sih memberi kesempatan untuk sebuah momen untuk seseorang. Dan menurut aku ketika kita intinya adalah ada di harapan. Jangan pernah berharap sama manusia atau sama hal-hal yang tidak pasti, karena manusia itu adalah tempatnya kecewa. Kita adalah makhluk yang penuh kekurangan, tempatnya berbuat salah, tempatnya belajar. Jadi menurut aku gak apa-apa sih memberi kesempatan untuk seseorang, tapi jangan berharap sama seseorang gitu. Berharap hanya sama Allah aja deh yang gak pernah mengecewakan. Tapi that's true. Kalau deket sih deket aja. Dan kalau untuk aku pribadi sih, kayaknya aku tipikal orang yang aku sangat membatasi attachment. Jadi aku emang kayaknya queen of detachment ya. Enggak, I'm just kidding. I mean like gue orangnya cukup logical banget. Jadi once emang kita misalnya lagi dekat sama orang atau akrab sama orang, gak apa-apa banget, tapi gak boleh sampai attach, apalagi kehilangan diri kita sendiri gitu. Karena aku selalu menganggap bahwa aku nih adalah diriku sendiri yang menuju tujuanku di depan sana, dan aku yang nyetir kendaraan aku sendiri. Dan mungkin dalam perjalanan yang aku tempuh ada orang yang masuk ke kendaraan aku untuk beberapa kilo ke depan, untuk beberapa puluh kilo, berapa ratus kilo, dan akhirnya mereka turun di tengah jalan karena perjalanan mereka udah selesai. Dan mungkin ada juga yang perjalanannya cukup panjang bareng aku, ada juga yang setengah-setengah, tapi mau ada orangnya, mau ada yang nemenin aku atau aku sendirian, aku tetap akan melaju terus berkendara menuju tujuan aku di depan gitu. Jadi no matter what, aku akan tetap berjalan, melangkah menuju apa yang aku tuju. Dan mungkin along the way ada yang emang nemenin aku sesaat, tapi ada yang nemenin sampai akhir tujuan juga. We never know. Just appreciate the moment ketika emang momen itu lagi berjalan dan juga orang-orang itu lagi hadir. Tapi once emang mereka partnya udah selesai, ya it is what it is. Disyukuri aja semuanya dan jangan pernah berharap sama sesuatu yang tidak pasti. Salah satunya adalah manusia. Begitu, semoga membantu. Ini malah jadi gue yang curhat. Nanti aku puterin juga lagu yang spesial khusus mewakili topik ini ya.
Dan buat besi-besi online aku juga yang mau cerita boleh banget. Aku tungguin cerita dan curhatan kamu. Pokoknya sampai jam 2 nanti cuma di Siliwangi. Siapin selimut wangi. What 5.9 FM Ardan Radio, Ardan still alive. This is Rachel here, semuanya nemenin kamu nih spesial di Siliwangi malam ini. Siapin selimut wangi. Aku udah wangi sih, tapi nggak ada selimut aja. But anyways, yep, I'm so happy to be back here. Ngobrol-ngobrol lagi sama besi-besi online aku. Hampir aja aku nggak sampai ke Bandung karena aku tadi hampir ketinggalan travel. Tapi thank God semuanya on time, alhamdulillah banget. Ini sambil aku absen, ada besi online aku nih, ada Zian katanya ada si cantik Rain. Apa kabarnya Rain? Malam ini dingin banget nih cuacanya, jujur. Tadi nyampe Bandung juga dingin banget, tapi aku kan dari Jakarta seharian, jadi kayaknya baru kerasa dinginnya sekarang. Tadi sih panas banget ya. Walaupun emang gua hot and cold. Nggak, anyway, aku alhamdulillah baik dan hari ini juga gak terlalu melelahkan sih ternyata ya. Tadi aku udah cerita sedikit. Kamu apa kabar Zian? Semoga sehat-sehat selalu dan lancar-lancar selalu juga. Nih aku pengen absen juga besi online aku, gimana sih kabarnya kalian? Kita hari ke-14 puasa, all good kah semuanya? Semoga lancar-lancar selalu ya. Ini ada Firman juga. Firman tuh Nunu kan, katanya malam Karin aku dikirimin capturean banyak banget nih. Thanks loh. Makasih, thank you for the support ya. Katanya malam Karin, apa kabar? Malam juga, aku sehat alhamdulillah. Tuh katanya semoga sehat selalu ya. Thank you. Kamu juga. By the way mau request lagunya Mocha yang On the Night Like This sih. On the night like this, na 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 na. Gue gak hafal. Ya begitulah, nanti kita dengerin langsung. Siap, nanti aku play spesialnya buat Kak Rain yang lagi siaran. Jaga kesehatan ya Kak, stay careful Kak, thank you. Aku dibilang kayak gitu jadi happy deh. Aku by the way suka juga nih sama lagu Mocha. Gak tahu kenapa vibesnya kayak Bandung banget jujur, karena aku gak tahu sih Mocha dari Bandung atau enggak. By the way yang on the night like this, coba ya kita cek. Adanya Everything is Gonna Be Fine. Gimana nih Firman, Nunu? Kamu mau Mocha yang Everything is Gonna Be Fine atau kamu mau request yang mana? Kamu kasih tahu aku aja, nanti aku puterin ya. Dan aku suka Mocha karena dia kayak vibesnya Bandung tempo dulu. Terus aku suka Endah Endresa juga yang Untuk Dikenang Atau Dilupakan. I love it. Kayaknya itu cocok buat lagu dari ceritanya Karuli deh. Nanti aku puterin deh. Coba ya. Kita cari tuh tadi Endah Endresa. Kalian kalau ada saran-saran lagu yang menurut kamu Bandung banget, mau dong kasih tahu aku, karena kayak akhir-akhir ini gue ngerasa kayak gue pengen menikmati Bandung to the fullest banget. Dan by the way kayaknya nanti kalau gue udah deket-deket acara proposal, I'm going to Bali for a while. Jadi bye. No, I'm just kidding. Tapi kayaknya I want to take some time. I think like a month or 3 weeks. Gue gak tahu nih diizinin kantor atau enggak ya Wak. Tapi kayak I've been planning to living an island life for a month sih. Jadi kita stay tune aja, because I have a bucket list yang pengen aku kunjungi. Sebenarnya nggak jauh-jauh juga sih, tapi kayak I'm super excited. Kalian tunggu aja, karena menjadi traveler itu udah lama menjadi salah satu keinginan aku dari dulu, and hopefully when I have some free time to go there, I can spend it with my friends and the people that I love.
Dan pastinya aku nanti bakal sharing perjalanan aku juga sama kamu. Jadi stay tune aja. 105.9 FM Arden Radio, Arden still alive. It's Rachel here, Insan Muda. Night. Gimana nih malam ini? Apakah ada cerita-cerita atau curhatan yang pengen kamu ceritain? Walaupun nih, aku tadi kayak hari ini full of curhatan orang-orang. Karena sebelum aku kesini kan aku nge-MC dulu di acara internal. Sebenarnya ini lebih ke gathering company sih. Ada 2 company yang lagi menjalin hubungan, bukan hubungan ya, tapi lebih ke relation business gitu. Terus tadi banyaklah kita ada agenda-agenda, ada games, terus banyak curhatan juga, katanya Pak ditunggu ya THR-nya cepat cair. Semoga proyeknya besar-besar, amin. Seru banget lah tadi, pokoknya ini curhatan versi bisnis ya kak. Tapi kalau malam ini aku pengen kita curhatnya lebih personal, lebih intimate, lebih deep juga. Karena I think it's one of the special moments yang bisa kita nikmatin kita. Aku nikmatin dari program-program aku yang lain di Siliwangi tuh aku merasa kayak selalu lebih dekat sama besi-besi online aku. And hopefully kamu juga ngerasa kita dekat ya, walaupun mungkin ada jarak dan ada perantara. Tapi semoga suara ini bisa menghibur malam kamu dan bisa menemani malam kamu juga nih. Sambil aku mau absen, ini udah ada besi aku yang join juga nih. Ada Capi katanya, hai Kak Rain. Hai, kenapa ya kalau kita mencintai seseorang dengan berlebihan itu, respon baik dia ke kitanya jadi seenaknya? Emang bener ya? Apakah dia serasa berkuasa? Penguasa pemerintah kah dia? Just kidding. Sedihnya di saat kita udah benar-benar mengungkapkan segalanya buat dia, dianya malah balas seenaknya tanpa berpikir. Jadi bingung deh. Sekarang harus gimana menurut Rain menghadapi keadaan seperti itu? Makasih Rain, request lagunya Feby Putrik Usik. Oke, ini boleh ya, dia curhat malam ini nih, besi on aku Capi katanya. Kalau menurut aku sih sebenarnya nggak semua orang seperti itu sih, karena banyak itu sih gimana ya? Aku percaya setiap respon itu menunjukkan intentionnya dia. Karena kalau misalnya dia responsif, mungkin dia punya green light buat kamu. Tapi kalau misalnya emang dia nggak respon atau kayak kok kayak nggak niat, kalau kamu bertanya-tanya, maybe she's or his just not into you gitu. Sorry to say, tapi kayak aku tipikal orang yang nggak suka memaksakan juga sih. And sometimes no response is a response too. Kalau ada orang yang suka litrap banget atau kayak I don't know, maybe bisa jadi emang she's or he's not into you, or mungkin mereka belum memprioritaskan itu, atau mungkin mereka lagi sibuk banget and maybe this is not the right time. Ya banyak kemungkinan sih. Tapi kalau menurut aku daripada kamu nyakitin diri kamu, mending kamu pilih yang ngebuat kamu nyaman dan ngebuat kamu happy gitu. Karena at the end of the day itu kembali lagi pilihan kamu. Dan kita gak boleh terkontrol sama respon orang lain. Maybe apa yang dia respon, it defines herself, it defines himself. Tapi ketika kamu kayak gak nyaman dengan respon dia, you have any right untuk menjauhkan diri kamu gitu. So I think that's totally fine untuk keluar dari zone atau dari situation yang kamu gak nyaman. And I think it's not about apakah ada sesuatu yang salah dari kamu atau enggak. No, mungkin emang ada orang-orang yang belum bisa siap aja menerima cinta tulus yang kamu berikan. Ice. Or maybe there is someone better than her, or there is something bigger than what you are expecting. Jadi jangan stuck di satu situation or satu moment, because you deserve something bigger. You deserve
someone better than her than him. So yeah, please go outside, take a look at around you, dan carilah apa yang ngebuat kamu happy, carilah yang bisa me-welcome kamu dengan super appreciating yourself. Gitu Syapi, menurut aku singkat, padat, dan pilihlah apa yang ngebuat kamu happy dan bisa grow. Ice. Terima kasih loh anyway sudah curhat ya malam ini. Karena kalau gue pribadi adalah orang yang kayak, kok gue ngomongnya jadi kayak gini sih. Intinya adalah kayak your time is very very priceless and important. So please take care of your time. Kalau kamu kayak you cannot get a good feedback from what you are investing, like you're investing your time, your energy, your materialistic things, your attention, and shalalala, please cabut, because banyak tempat-tempat dan banyak orang-orang, banyak ruang yang bisa menjadi wadah kamu untuk growing gitu. Ini ada yang komen katanya, ngapain bang? Aku teteh. Ngapain bang? Ya ping aja gue. Just kidding. Enggak. Begitu Capi, aku serius. I really mean it. Jangan pernah stuck sama satu situasi yang ngebuat kamu gak happy. If you're broken, please don't stay broken. Jangan stay di tempat yang ngebuat kamu unhappy. Please go outside and find your place, find yourself, find your call, find your passions, and that's really important to find it dengan cara kamu sendiri gitu. Itulah kata gue malam ini ya. Semoga cukup memotivasi dan seenggaknya bisa memberi kamu semangat, karena at the end of the day you have to be your biggest supporter and you have to clap for your own self when no one's there for you. We're through, could've ended different, then again we went to high school in Jakarta. Still at Rachel here in Insan Muda, and that was High School in Jakarta by Nikki Zevanya. So if you guys know me, aku sebenarnya punya mimpi untuk sekolah di salah satu SMA di Jakarta. Karena waktu itu aku sebenarnya udah masuk tuh di, kalau kamu tahu, di GOR 6 Hakam. Gue udah masuk berapa minggu di situ. Tiba-tiba my mom was said like kayak, kamu pindah ke Jakarta, karena gue waktu itu udah diterima di Taruna Bakti. So yeah, here I am. Gue jadi USA sekarang, orang Sunda asli ya Wak. Walaupun gak Sunda-Sunda amat, tapi sebenarnya abdi teh orang Bandung pisan gitulah. Oke, mungkin buat kamu juga yang kayak dulu punya impian zaman-zaman sekolah SMA yang ternyata universe atau takdir punya jalan lain yang turn out menjadi sesuatu yang besar juga. Tapi aku sangat bersyukur aku ada di Bandung karena banyak banget hal-hal yang bisa disyukuri. Salah satunya adalah ketemu kamu. Boleh kayak gitu? Boleh dong. Oke, ini ada Prabu Siliwangi juga nih, katanya malam kakak cantik. Makasih. Gue kalau digituin suka jadi blushing loh, biasalah. Orangnya saltingan. Katanya gini, request romantisnya Malik. Oke, nanti aku cariin. Saya mau cerita, dulu pacar saya agama Kristen, tapi sekarang alhamdulillah pacarnya pindah agama Islam. Masya Allah, katanya ikut saya seagama sama saya. Sekarang dia masuk mu'alaf atau agama Islam. Dan pacar saya masih kuliah di Jakarta. Masya Allah, senang banget dengar kabarnya. Semoga Prabu Siliwangi dan juga pacarnya selalu diberikan kelancaran dan langgang-langgang selalu. Semoga cepat menuju janur kuning juga ya. Betul kan, janur kuning ya, kita doakan bersama. Semoga yang tersemogakan disemogakan gitu lah ya. Ya amin. Nanti tak puterin lagu requestannya ya. Oke, ini ada Besi Online aku juga, katanya hello, it's been a while ya, lama gak nongol di sini. Kemana aja nih kamu? Pengen request Glass in the Park by Alex Turner, spesial buat si dia. Kalau nggak ada, coba surprise me deh, sesuai mood kakak penyiarnya aja. Hehe, boleh dong. Waduh, kakaknya mau dia nih, tiba-tiba udah ngeplay ini suka pengen ganti haluan. Bercanda. Tapi aku cukup mudian sih orangnya. Oke, katanya
pengen dipilihin, udah lama gak denger siarannya nih, sambil nonton TikToknya juga asik. Hai kamu yang ada di TikTokku, TikTok Ardan bukan TikTok aku. Kamu tahu nggak TikTok aku namanya apa guys? Karena nama gue bukan nama asli, nama-namaan, asal bukan bulan-bulanan. Nama-namaan nggak apa-apa asal bukan bulan-bulanan lah. Yaudah tebak aja lah nama TikTok aku ya. Katanya makasih ya jaga kondisi lagi bulan puasa gini, apalagi mobilitasnya tinggi kayak aku tuh loncat-loncat. Ya kakak jatuhnya betul lebih kayak kesetrikaan sih, gue harus meluruskan yang belok-belok ya karena banyak manusia dan berita-berita belok. Enggak, I'm just kidding. Alhamdulillah semuanya lancar, alhamdulillah. Lancar-lancar katanya Rain Rachel 31 ya. Betul, Rain Rachel 31. Tapi sebenarnya aku punya main account aku bukan Rain Rachel 31. Kakak ini kemudian curiga Gemini nih. Waduh, salah. Aku enggak friendly kayak Gemini yang sana sini gitu, enggak. Gue moody aja. Oke. Apalagi nih ya buat insan muda, boleh banget kamu curhat-curhat atau requestin, mending requestin sekarang sebelum akunya cabut nih. Karena kalau aku cabut, aku takutnya kamu kangen. Padahal gue yang kangen. Tapi it's okay banget nih kalau misalnya kamu mau curhat juga, terus gak mau disebutin namanya. Pokoknya feel free banget, aku tunggu sampai jam 2 pastinya. Coba di Siliwangi siapin selimut wangi with Rain Rachel. 105.9 FM Ardan Radio, Ardan still alive. It's Rain Rachel here, insan muda yang nemenin kamu nih dari jam 12 tadi. And yes, super happy banget akhirnya kita reconnecting lagi. Banyak yang bisa kita bahas, banyak juga cerita-cerita yang akhirnya kamu ceritain. Dan semoga kamu puasanya lancar-lancar selalu dan sehat-sehat selalu juga ya, sampai akhir Ramadan, sampai memasuki hari raya yaitu hari Lebaran. Oh yes. So yeah, kalau gitu aku mau ngucapin thank you so much buat besi-besi online aku yang udah join malam ini, udah cerita-cerita juga, udah curhat-curhat, terus udah request lagu. It means a lot to me. Dan maaf juga nih kalau ada yang belum keputer, kadang gue suka kepusingan sendiri, tapi it's okay. I'll see you tomorrow di Kunci pastinya, Konflik Cinta, dan paginya juga aku bakal siaran di Ardenisha. Kamu bisa request lagi versi lagu-lagu Indonesia. So yeah, kalau gitu akunya pamit. Terima kasih banyak once again, and also stay cool and lovely.